Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan arwahul muqaddasah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harap syafaatnya di yaumul qiyamah, yaitu syafaatul ulama, amin Allahumma amin. Salam taklim setinggi-tingginya, sekali-sekalisnya keharibaan guru mursyid dan guru besar kami ulil amri minkum di zaman ini, yang selalu hadir di hadapan kolbu kita untuk selalu membimbing rohaniah kita dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya dalam uraian Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dalam pembahasan putusnya tali wasilah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya agama samawi atau agama langit turun ke dunia ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya wasilah. Karena wasilah itu sistem Allah sendiri untuk memberikan pemahaman pengetahuan tentang agama. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun masih tetap menggunakan wasilah, dan sampai zaman ini setelah ditinggal wafat atau berlindung oleh Nabi Muhammad pun masih tetap ada wasilah. Dan wasilah itu sejak Nabi Adam, yang dinamakan wasilah itu melalui Nabi Adam atau Rasul Adam. Walaupun sampai detik ini pun orang beragama tidak akan bisa lepas dengan yang namanya wasilah. Karena wasilah itu adalah tali penghantar atau tali penghubung antara Allah kepada hambanya. Sejak Nabi Adam, yang menjadi wasilah Nabi Adam dan Rasul Adam. Begitu selanjutnya dilanjutkan oleh Nabi Idris dan Rasul Idris. Begitu selanjutnya berwasilah Nabi Nuh dan Rasul Nuh. Masing-masing umat tersebut berwasilah pada Nabi dan Rasul sejamannya masing-masing. Begitu juga sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nabi dan Rasul itu semua menjadi wasilah umatnya untuk berhubungan dengan Allah sesuai zaman masing-masing. Umat Nabi Ibrahim juga berwasilah lewat Nabi Ibrahim dan Rasul Ibrahim, semua umat di zaman Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Musa
umatnya juga berwasilah lewat Nabi Musa dan Rasul Musa. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin manusia bisa berhubungan dengan Tuhan langsung tanpa memakai wasilah, maka Allah menciptakan wasilah sesuai di surat Al-Maidah 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan wasilah. Terus setelah kau temukan jalan wasilah, maka wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun, supaya kamu berjihad di jalan Allah agar kamu menemukan kemenangan. Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk mencari jalan wasilah. Tapi kebanyakan orang di akhir zaman ini ada yang tidak memakai wasilah, ada yang memakai wasilah tapi tidak berwasilah kepada ulil amri minkum di zaman ini atau di zaman sekarang ini. Sebab di surat At-Taubah 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Dari kaummu sendiri berarti dari orang di zaman kita sendiri ini, bukan di zaman Nabi Muhammad yang 1400 tahun yang lalu. Berarti di zaman ini itu ada wasilah atau ada rasul. Tapi di zaman ini namanya bukan rasul, namanya adalah al-ulama'u warasatul anbiya, ulama yang mewarisi nabi. Dan itu namanya wali yang mursyida atau wali mursyid, yang sebagai penghubung atau penghantar amaliyah kita agar sampai ke hadirat Allah. Sistemnya juga akan lewat Rasul Muhammad juga, karena wali mursyid di zaman kita yang kita temukan itu nanti akan menghantarkan amaliyah ibadah kita kepada mursyid di atasnya sampai puncaknya pada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sistemnya Allah, karena Rasul di zaman ini atau dikatakan wali mursyid itu juga diterangkan dalam surat Al-Fatir 32, yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang
menzalimi diri sendiri. Nah di sini sebenarnya Allah itu juga mewariskan kitab-kitab Al-Quran, kitab Al-Quran itu kepada orang-orang yang dipilih dan dikehendaki di antara hamba-hamba Allah. Itulah wali mursyid. Di sini dikatakan orang-orang yang dipilih di antara hamba-hamba kami. Berarti kan di sini bukan nabi lagi, karena nabi sudah berakhir pada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sebelum berlindung atau wafat menerangkan bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Nabi Muhammad tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan kitab Al-Quran, ilmu, mewariskan ilmu. Maka dari itu, agar wasilah itu tidak putus, kita tetap harus melewati wali mursyid. Kita harus ketemu guru wali mursyid agar membimbing rohaniah kita untuk bermunajat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan putusnya tali wasilah itu rata-rata orang tidak memahami tentang adanya ulama waris keilmuan, waris ilmu rohani yang dibawa oleh guru mursyid yang bisa sebagai penghantar atau penghubung kehadirat Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah puncak dari wasilah seluruh umat manusia di zaman mulai Nabi Muhammad sampai zaman akhir ini. Yang menjadikan putus seandainya ada orang yang berwasilah, mereka berwasilah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kita ini hidup di zaman kita ini bukan hidup di zaman Nabi Muhammad yang 1400 tahun yang lalu. Jadi kita berwasilah ya tetap harus lewat guru mursyid, dan nanti pun guru mursyid akan menghantarkan menghubungkan wasilah kita itu sampai Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan putus itu mereka yang kurang memahami tentang mursyid, mereka berwasilah langsung ke hadirat langsung ke Rasulullah Muhammad SAW. Padahal kita hidup di akhir zaman, kita tidak sejaman dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad juga sudah berpesan ada ulama waris yang melanjutkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Disitulah pemirsa yang dirahmati Allah, agar kita tidak putus dengan tali wasilah kita, kita tetap harus berwasilah kepada ulil amri minkum di zaman kita sendiri. Karena di surat An-Nisa 59 Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Dan itu semua adalah sistem Allah sendiri agar kita tetap bertali pada wasilah, karena Allah sendiri memerintahkan kita untuk mencari jalan wasilah. Sekiranya sampai di sini dulu uraian tentang tali wasilah agar tidak putus.
tetap kita harus temukan guru mursyid sebagai wasilah yang terdekat pada kita di zaman kita sendiri. Demikian ilahi anta maksudi wa ridha kamatil lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.